Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yulian Fauzi, SSI, MSI. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, di sini saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Yenzi Friskastari dengan NPM F1A021007. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, Yahana Sidasti, F1A021033. Kemudian Hana Ervina Siagian dengan NPM F1A021041. Dan ada Regi Nenggolan dengan NPM F1A021049. Langsung saja, yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya, Yenzi Friskasari. Kepada Yenzi Friskasari, dipersilahkan. Baiklah, di sini uraikan fxi plus 1 di sekitaran xi. Rumusnya dapat kita lihat pada layar di bawah ini. Dalam hal ini, OH sama dengan H per 2 F double aksen T, di mana T lebih dari xi plus 1 dan T kurang dari xi. Untuk nilai-nilai F di X0 dan X1, persamaan rumusnya menjadi F0 aksen sama dengan F1 min F0 per H plus OH. Dalam hal ini, OH sama dengan H per 2 FI double aksen T, di mana T lebih dari XI plus 1 dan T kurang dari XI. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error yang dihasilkan di mana EF sama dengan setengah HF double aksen X. Baiklah, di sini kami mengambil contoh hitung diferensial Fx sama dengan E min X sin 2X plus 1 dari rank X sama dengan 0,1 dengan H sama dengan 0,005. Didapat hasil seperti di sebelah ini. Dari contoh di atas, rata-rata error yang kami dapatkan adalah 0,0737486. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yenzi. Kemudian ada metode selisih mundur yang akan dijelaskan oleh Regi. Kepada Regi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan metode selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju sehingga dapat didefinisikan dalam rumus berikut. F aksen X sama dengan Fx dikurang Fx dikurang H per H. Error yang dihasilkan rumusnya EF sama dengan min setengah HF double aksen X. Dan selanjutnya uraikan Fxi dikurang 1 di sekitaran Xi. Di sini kita bisa dapat lihat rumusnya. Setelah kita melihat rumus itu, dalam hal ini OH sama dengan min H per 2F aksen T lebih dari XI kurang 1, T lebih kecil dari XI. Untuk nilai-nilai F di X0 dan X min 1, persamaan rumusnya menjadi F aksen 0 sama dengan F1 dikurang F min 0 per H plus OH. Dalam hal ini, OH sama dengan min H per 2F double aksen T, T lebih besar dari XI plus 1, T lebih besar dari XI. Selanjutnya, metode selisih tengah. Metode selisih tengah merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Perhatikan selisih maju pada titik X min H. F aksen X sama dengan F aksen 1, X dikurang H plus F aksen 2, X per 2, atau bisa dapat ditulis F aksen X sama dengan F X plus H min F X min H per 2H. Selanjutnya, kesalahan pada metode ini dapat kita lihat rumusnya. F sama dengan min H kuadrat
per H per 6 H F triple aksen X. Perhatikan bahwa pendekatan metode selisih tengah lebih baik daripada dua pendekatan sebelumnya. Sebab order errornya adalah OH kuadrat. Dan selanjutnya, metode selisih tengah dapat diuraikan persamaan 1 dengan persamaan 3. Kita dapat melihat rumusnya seperti ini. Setelah itu, setelah kita melihat rumus tersebut, dalam hal ini O H kuadrat sama dengan min H kuadrat per 6 F triple aksen T lebih besar dari X I dikurang 1, T lebih kecil dari X I plus 1. Untuk nilai-nilai F di X min 1 dan X1, persamaan rumusnya menjadi F aksen 0 sama dengan F1 dikurang F min 1 per 2H plus O dikali H kuadrat. Dalam hal ini, OH kuadrat sama dengan min H per 6 F triple aksen T lebih besar dari XI dikurang 1, T lebih kecil dari XI plus 1. Next. Ini adalah contoh dari selisih tengah. Hitung diferensial Fx sama dengan min X sin 2X plus 1 dari range H sama dengan 0,1 dengan H sama dengan 0,05. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan diferensiasi tingkat tinggi. Diferensiasi tingkat tinggi merupakan proses pendiferensialan secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditemukan diferensial tingkat 2, yaitu rumusnya F double aksen X sama dengan F aksen X. Yang kedua, diferensial tingkat 3 F pangkat 3X sama dengan F aksen F double aksen X. Yang ketiga, diferensial tingkat N. F pangkat X sama dengan F pangkat 1 F pangkat N dikurang 1X. Di mana rumusnya terdapat D pangkat NF per DX pangkat N. Sama dengan D per DX dikali D pangkat N dikurang 1F per DX pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan diferensial tingkat tinggi, diferensial tingkat 2 untuk M selisih majunya dengan rumus F aksen X sama dengan dengan rumus F double X sama dengan F aksen X plus H min F aksen X per H. F double aksen X sama dengan F X
plus 2H min F X plus H per H min F X plus H min F X per H F double aksen X sama dengan F X plus 2H min 2F X plus H plus FX per H kuadrat. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Regi. Kemudian kelanjutan dari penjelasan Regi tadi dan dijelaskan oleh Hana Ervina. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk moderator yang memberikan saya kesempatan untuk membantu menjelaskan ini. Baiklah, dalam diferensiasi tingkat tinggi itu ada diferensiasi tingkat 2 untuk M, untuk selisih tengahan, di mana rumusnya itu F double aksen X sama dengan F aksen X tambah H dikurang F aksen X dikurang H per 2H. Dan untuk F double aksen X, itu rumusnya sama dengan F X tambah 2H dikurang Fx per 2H dikurang Fx dikurang Fx dikurang 2H per 2H per 2H. Lalu F double aksen X sama dengan Fx ditambah 2H dikurang 2Fx ditambah F X dikurang 2H per 4H kuadrat. Lalu untuk rumus turunan kedua metode selisih tengahan, itu ada tambahkan persamaan 1 dengan persamaan 3, sehingga kita dapatkan rumus seperti pada PowerPoint ini, yaitu dalam hal ini OH pangkat 2 sama dengan min H pangkat 2 per 12 FI pangkat 4 dikali T, dengan T kecil dari XI dikurang 1, besar dari XI ditambah 1. Untuk nilai-nilai F di X dikurang 1, X0 dan X1, persamaan rumusnya menjadi F double aksen O sama dengan F1 dikurang 2F0 ditambah F1 per H kuadrat ditambah O dikali H kuadrat. Dalam hal ini, OH pangkat 2 sama dengan min H pangkat 2 per 12 F pangkat 4 dikali T, di mana T kecil dari XI min 1 dan besar dari XI ditambah 1. Lalu, untuk rumus turunan kedua metode selisih mundur. Dengan cara yang sama, dengan metode selisih tengahan, dapat diperoleh F double aksen I, itu rumusnya sama dengan FI dikurang 1 minus 2FI dikurang 1 ditambah FI per H pangkat 2 ditambah O dikali H. Dalam hal ini, O dikali H sama dengan H dikali F double aksen T dengan T besar dari XI dikurang 2, kecil dari XI. Untuk nilai-nilai F di X dikurang 2, X1, dan X0, persamaan rumusnya kita dapatkan F double aksen O sama dengan F dikurang 2 minus 2 dikali F min 1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah O dikali H. Dalam hal ini, O dikali H sama dengan H dikali F double aksen T, di mana T kecil dari X dikurang 2 dan besar dari XI. Lalu untuk rumus turunan kedua metode selisih maju. Dengan cara yang sama dapat kita peroleh F double aksen I sama dengan FI ditambah 2 minus 2 FI ditambah 1 ditambah FI per H kuadrat ditambah OH. Dalam hal ini, OH sama dengan minus H F double aksen T, di mana T kecil dari XI dan T besar dari XI ditambah 2. F double aksen 0 sama dengan F2 minus 2F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah O kali H. Dalam hal ini, OH sama dengan min H F double aksen T, di mana T kecil dari XI dan T besar dari XI ditambah 2. Selanjutnya, kami mengambil contoh untuk menghitung diferensial kedua dari Fx E pangkat minus X sin 2X ditambah 1 dari rangka X sama dengan 0,1 dan dengan H 0,05. Dan sini kami peroleh untuk nilai rata-rata error itu 0,000200103 dan X itu didapatkan nilainya 1 dan selanjutnya.
Lalu kemudian kami juga mengambil contoh dengan diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Dari nilai X dan Fx, hitunglah F aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde O H pangkat 2 dan O H pangkat 4. Lalu hitunglah F aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde O H pangkat 2. Dan yang ketiga, rumus apa yang digunakan untuk menghitung F aksen 1,3 dan F aksen 2,5? Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan menjelaskan PPT ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Hana Ervina. Soal yang pertama itu orde OH kuadrat dengan rumus F0 aksen sama dengan 1 dikurang F-1 per 2H. Kita mengambil titik-titik X-1 sama dengan 1,5 dan X1 sama dengan 1,9. Dalam hal ini, X0 itu sama dengan 1,7 terletak di tengah keduanya dengan H sama dengan 0,2. Kemudian untuk F aksen 1,7-nya itu sama dengan 6,686 dikurang 4,482. Kita ambil dibagi dengan 2 kali 0,2 dan didapatlah hasilnya 5,510. Kemudian orde OH pangkat 4 itu rumusnya F aksen 0 sama dengan min F2 plus 8 kali F1 dikurang 8F min 1 ditambah F2. Dan untuk titik-titiknya itu X-2 sama dengan 1,3 dan X-1 sama dengan 1,5, X1 sama dengan 1,9 dan X2-nya itu sama dengan 2,1. Dalam hal ini X0 sama dengan 1,7 dan terletak di pertengahannya F aksen dengan kita masukkan nilai-nilainya yaitu min 8,166 ditambah 8 dikali 6,686 dikurang 8 dikali 4.482 ditambah 3,669 per 12 kali 0,2. Di mana hasilnya itu 5,473. Oke, ini pertanyaan kedua itu orde OH kuadrat. Kita mengambil titik-titik X-1 itu sama dengan 1,3 dan X1 dengan 1,5. Dalam hal ini X0 itu sama dengan 1,4. Itu berarti terletak di tengahnya dan hanya itu 0,1. Untuk rumusnya F aksen 1,4 kita masukkan nilainya 4,482 dikurang 3,669 per 2 kali 0,1. Hasilnya didapatlah 4,065. Kemudian yang C itu untuk menghitung F aksen 1,3 itu digunakan rumus hampiran selisih maju karena X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,4 digunakan rumus hampiran selisih maju karena X sama dengan 2,5 itu hanya mempunyai titik-titik sebelumnya. Hampiran selisih maju itu didapat rumusnya F aksen 0 sama dengan F1 dikurang F0 per H plus O kali H. Di mana F aksen 1,3 sama dengan 4,482 dikurang 3,669 per 0,2 sama dengan 4,065. Untuk hampiran selisih mundur, itu bedanya dengan selisih maju, di mana F aksen 0 sama dengan 0 min F min 1 per H plus O kali H. Dan F aksen 2,5 sama dengan 12,182 dikurang 9,974 per 0,2, di mana hasilnya itu 11,04. Di sini pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik puncak kurva. Dapat kita lihat kurvanya seperti yang ada di layar. Kurva tersebut mempunyai 7 titik puncak, yaitu dan titik puncak dan dinamakan titik puncak maksimum, titik puncak dan dinamakan titik puncak minimum. Di sini definisi
Satu, itu suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila f aksen A sama dengan 0. Kemudian untuk definisi kedua, itu sebuah titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y jika fx bila f double aksen A kurang dari 0. Kemudian untuk definisi ketiganya itu, sebuah titik puncak A dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan fx bila f double aksen A lebih dari 0. Untuk contoh di sini, tentukan titik-titik puncak dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X dengan mengambil rank. Terlihat bahwa nilai puncak terjadi antara 0,75 dan 0,8. Karena nilai f aksen X mendekati 0, pada nilai tersebut terlihat nilai f double aksen X kurang dari 0. Maka nilai titik puncak tersebut adalah nilai puncak maksimum, dapat dilihat pada tabel yang tertera di layar PPT. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang salah, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.